kesempatan ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat saya jika saya menyapa secara umum ibu bapak, saudara-saudara, om tante yang sangat saya kasihi dan saya banggakan pada siang hari ini. Saya ingat kata Pak Syed tadi mengenai nama kami, benar memang dia agak cerewet ya. Jadi ketika dia di rumah sakit, setiap kami telepon grup, gimana mama masih cerewet kah? Kalau dia masih ngomel, itu berarti tanda-tanda kehidupan. Biasa si Roso kan ngomel, masih mama hari ini kah? Dia bilang masih. Wah mantap ya, mantap kalau dia masih ngomel. Lalu ketika mama meninggal, ada beberapa teman sahabat yang tanya ke saya, Pak Pendeta, mama meninggal kenapa? Saya bilang mama sakit. Dia sakit kurang lebih 3 bulan. Tapi saya bilang dalam hati saya, kalau bicara tentang mama saya tidak mau bicara tentang bagaimana dia mati, tapi saya mau bicara tentang bagaimana dia hidup. Ibadah tahun baru di Jemaat Lanraki yang saya pimpin, buat saya katakan dari mimbar, tahun ini adalah tahun yang begitu berat buat saya, buat keluarga saya sangat berat. Kehilangan kakak istri, Natal mama di rumah sakit, dan di saat kami memasuki tahun baru dia tetap berbaring di rumah sakit. Saya katakan, orang yang saya banggakan saat ini terbaring di rumah sakit, tak berdaya, tidak berdaya, tapi pasti dia tahu bahwa dia adalah kebanggaan kami semua. Meskipun ya, menurut ukuran dunia tak ada mungkin yang bisa dibanggakan dari ibu kami. Saya katakan kepada adik-adik saya, apa kalian tidak merasa malu kalau saya katakan bahwa ibu kita selembar ijazah pun dia tidak punya? Selembar ijazah pun dia tidak punya. SD pun tidak selesai, hanya sampai kelas 5. Tapi buat saya, buat adik-adik, dia itu profesor dalam hidup kami. Dia bilang apa? Joni, tak sekolahku, tapi ya kamu, anakku, selesai langsung kuliah. Itu saya, kata dia. Ya benarlah, kita diam aja. Yang tong antu ada, tak ada salah.
Tapi ada hal yang sangat menarik buat saya, dan saya sangat berharap ini adik-adik saya ingat ini. Dan kalau ada gunanya untuk ibu bapak, bisa direnungkan. Tapi buat adik-adik saya ini sangat penting untuk kita, sangat penting. Satu kali waktu ketika saya tugas di Berau ya, pada waktu itu ya, kita duduk di ruang tengah. Mama masuk kamar, dia ambil sepuk-sepuk. Saya bilang, wah kira-kira jima mulai dipengki teh. Ya, duduklah. Saya bilang, Joni, posimu teh, posimu teh. Iya teh posina Charles. Tadi ku mak penduan aja. Iya teh posina Nasrani. Iya teh posina apa? Nah iya teh posina. Namane pasipor itu mintu posiki. Tanpa sipori. Naku apa? Supaya mitandai. Kumaya itu kamu 5 tasulam may kumikambuku. Supaya mitandai te kamu 5. Kumatosulu kumi. Iya siya ku pasipori te posimi. Supaya muisi kambela kami, muisi kambela kami. Iya keden mi sama padi, musti mapadi nasang kami. Iya keden kami mi sama susah, musti masusah nasang kami. Iya keden kami masanang, musti masanang nasang kami. Dan buat saya itu nasihat yang sangat luar biasa. Pesan yang saya tangkap di sana, kalau orang-orang yang kita sayangi masih ada, apakah dia saudara kita, apakah dia orang tua kita, jangan abaikan mereka, jangan sakiti mereka. Jangan sakiti mereka, karena tidak selama-lamanya mereka ada di samping kita. Ada waktunya mereka yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan mereka. Di rumah sakit, ketika saya kembali dari Makassar mendampingi ibu saya selama 1 minggu lebih di rumah sakit, saya tidak pernah sampai ke rumah ini. Nanti selesai ibu saya keluar dari rumah sakit, baru saya datang di rumah ini. Dari Makassar saya langsung tiba di rumah sakit, dan 1 minggu saya bermalam di rumah sakit, tidak injak rumah ini. Satu kali waktu pagi sekitar 5:30 dia bilang begini, Joni, kau matumba mak, magasal itu sakingku nak, magasal itu sakingku. Maka sakit sakingku, karena kayak kusading itu. Tapi kapu aliu penang kula meleke, kapu aliu penang kula meleke. Tapi iya kena pakaboro na apuang, labi melong. Sabar, kasihan komi anakku, sibuk nasang komi, pada majama komi soal nasang. Artinya ya tulan pokada te ana mungkin la torobang komi daranaina. Nakutiro
sikapona sang mo kami, sikapona sang mo kami. Ketika saya mendengarkan kata itu, hatiku berkata, malaikatku mulai lelah, penjagaku mulai letih. Saya pernah membaca ilustrasi yang mengatakan begini: ketika seorang bayi hendak diutus ke tengah-tengah dunia oleh Tuhan, sang bayi berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan engkau mau mengutus aku ke dunia? Bukankah di surga aku sudah nyaman, hidup senang? Sementara di surga aku tahu banyak sekali orang yang jahat. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan? Tuhan katakan kepada sang bayi, aku akan mengutus seorang malaikat yang akan menjaga engkau. Dia akan menjaga engkau dari apapun, dan nyawanya menjadi taruhannya. Lalu sang bayi katakan, siapakah nama malaikatku? Tuhan katakan, engkau bisa memanggilnya ibu. Dia telah menunaikan tugasnya menjaga kita, dan dia telah kehabisan tenaga, kehabisan kekuatan. Ibu itu begitu luar biasa. Tidak heran kalau orang bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan mau mengerdilkan ayahku, sekali tidak ayah. Aku juga adalah seorang ayah. Karena itu di tengah-tengah ibadah pemakaman di Makassar saya pernah berkhotbah. Memang benar, surga itu ada di telapak kaki ibu. Karena itu hormatilah dan cintailah dan kasihilah ibumu. Tapi ketahuilah, kuncinya ada di telapak kaki bapak. Surga memang ada di telapak kaki ibu, tapi kuncinya ada di telapak kaki bapak. Karena itu, baik ibu dan bapak harus kita hormati, harus kita kasihi. Saya bilang sama adik-adik, hari-hari ke depan ini yang paling berat adalah bapak saya dan adik saya Eva. Mereka yang setiap hari di rumah ini. Saya pulang ke Makassar, Serani kemungkinan sibuk juga ke depan ini ya. LP pulang ke Sangatta, Charles juga ke Sangatta. Saya bilang sedapat-dapatnya tiap minggu telepon lah, telepon bapak, telepon Eva. Saya di Makassar tuh ya, kadang bapak kalau ngomong sama bapak akan gimana ya, serius ya kalau ngomong sama bapak. Jadi kalau kita mau cek kesehatannya bapak, itu kan bapak yang sering bermasalah kesehatannya, kita teleponnya mama, mak gimana bapak, mantap kah? Mantap, oke. Kita lalu mama aja, telepon mama. Mama gimana? Bagus, bagus. Gitu aja. Oke mak ya. Berapa hari gitu lagi, gitu lagi ya. Sudah banyak ya saya bilang tentang mama ya, sudah banyak. Kita bangga untuk dia. Dan ini perkara yang paling saya takutkan, saya paling takutkan. Ketika dia sekarat sakit pertama-tama, saya bilang, Tuhan, saya belum siap kehilangan ibu.
mencoba melihat, kalau boleh saya, dimensi kematian sebagai perjalanan pulang ke rumah. Di rumahlah tempat orang-orang yang kita kasihi berada. Di rumahlah. Seorang penginjil keliling yang melakukan pemberitaan Injil naik gunung turun gunung, ketika ditanya, dari seluruh perjalanan yang engkau lakukan yang mana yang paling menarik, dia bilang yang paling menarik adalah perjalanan pulang ke rumah, karena aku tahu di sana ada orang-orang yang mengasihi aku. Dan kematian, saya mencoba untuk mengatakan kepada adik-adikku, Mama sedang melaksanakan perjalanan pulang. Di sana ada Tuhannya. Di sana ada ayah dan ibunya. Di sana ada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan itu menguatkan dan menegarkan kita semua. Selanjutnya, atas nama seluruh keluarga, bapak saya, adik-adik saya menyampaikan terima kasih pada majelis gereja, para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang selalu mendukung ibu kami di dalam doa. Pelayanan, perhatian ibu bapak begitu luar biasa buat kami, begitu luar biasa. Sebab pergumulan ini begitu luar biasa juga buat kami. Kalau kami tegar, kalau kami kuat, itu karena kehadiran ibu bapak yang buat kami kuat dan tegar. Jadi karena itu terima kasih kepada para hamba Tuhan, majelis gereja, seluruh anggota jemaat yang memberikan kepedulian kepada kami. Grup lansia yang menyanyi tadi malam, saya sedih betul melihat kukulan penangku yang asang menjute besti-bestina mama aku, yang asang menjute sahabat mama aku. Terima kasih untuk kepedulian ibu bapak datang duduk bersama-sama dengan kami. Puncak penderitaan yang tertinggi bagi umat manusia bukanlah kematian, bukan. Tetapi penderitaan yang paling luar biasa sebagai manusia yang adalah makhluk sosial adalah ketika dia ditinggalkan sendiri. Ketika tidak ada orang yang peduli kepadanya. Itu penderitaan yang paling luar biasa. Ya. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kami kuat karena ibu bapa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk tenaga medis yang menjadi tumpuan harapan kami. Kami betul-betul menyerahkannya kepada tenaga medis. Mungkin tidak salah kalau saya menyebutkan namanya Dr. Rito, meskipun dia tidak tahu ya, dia tidak dengar. Dan dokter siapa ya, perjuangannya sangat luar biasa untuk mama. Kalaupun ini tidak sesuai dengan harapan kami tahu dia telah berjuang sangat maksimal, sangat maksimal. Dan untuk itu kami sangat berterima kasih. Dan untuk Teresia dan Wince, adakah Teresia dan Wince di situ? Panggil dia. Terima kasih ya, sudah dampingi mama selama ini, sudah merawat mama. Terima kasih untuk kebaikan kamu ya, terima kasih. Luar biasa apa yang dilakukan Tere dan Mince buat kami, dan kami tidak akan pernah lupa itu.
Sekali lagi, kami tidak pernah lupa itu. Dan adik-adik saya juga harus tahu, harus tahu. Mungkin Teresa sama Indah bisa masuk. Terima kasih. Akhir kata mungkin terlalu lama sudah ya. Saya kalau ada hal-hal yang tidak nyaman dari ibu saya selama dia hidup, mohon maaf. Kalau ada yang tidak mengenakan, mohon maaf. Dan kira kalagan abang. Sedangkan pong Yesus gana nasayu patut. Jadi kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Juga atas nama keluarga, atas nama bapak saya, atas nama adik-adik saya, di tengah-tengah duka ini, sekali lagi terima kasih ya untuk semua yang ibu bapak nyatakan sebagai tampulambi. Kurus semangat Buddha, kurus semangat. Namin tu kekurangan tang palambi iki kami mohon dimaafkan. Tak mau melampaukan bisa sahabat mangkan apa kada apa pendeta omku sampai bongi kurus semangat asing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Selamat siang. Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Dan yang bertugas sebagai pelayan firman dalam ibadah pada siang hari ini, yaitu Bapak Pendeta Alexander Bilang STH MAG. Kemudian pelayan liturgi oleh Penatua Nona Farah. Kemudian PPA oleh Bapak Setborong, Bapak Penatua Setborong. Kemudian song leader oleh Ibu Roberta Diana dan pianis oleh Saudara Petra. Bapak Ibu, kita teguhkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah. Kepada Bapak Ibu majelis dan Bapak Pendeta dipersilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, sidang penghiburan, keluarga. Kematian adalah hal yang menjadi misteri di dalam kehidupan seorang manusia. Dan hal ini pasti menjadi suatu duka cita bagi kita yang ditinggalkan. Namun marilah kita tetap berpengharapan padanya, seperti pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bila duka menerpa, kita bangkit berdiri.
Litani mengenai realitas manusia dari Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puangki Yesus. Mari keluarga dan sidang pemakaman yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kepadamu kami datang menghadap, membawa seluruh kehidupan kami, membawa kehidupan orang tua kekasih kami, kakek Meson bersama dengan anak-anak, cucu-cucu dan rumpun keluarga, membawa kehidupan duka kami yang berat ini ya Tuhan, di saat kami akan memakamkan orang yang terkasih dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang kepadamu memohon belas kasih, memohon pertolonganmu untuk meneguhkan iman orang tua dan saudara-saudara kami, bahkan kami semua, melalui kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami, beri kami hikmat-Mu untuk dapat mendengar dan merenungkan serta memahami firman ini. Ampunkanlah dosa kami dan berbicaralah ya Tuhan. Di dalam duka ini, di dalam kepedihan ini, kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Saya bacakan dan kita dengarkan serta renungkan bersama dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai dengan 27. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan aku melihat bait suci di dalamnya. Sebab aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Demikian jauh pasal firman Tuhan. Berbahagia meskipun di tengah duka yang berat, kita diperkenan Tuhan untuk boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nata apa patulaku pokada sama Buddha mau di pokada nina jonate kamelona. Itu sebabnya firman itu berbicara juga lewat kehidupan setiap kita. Ya, bahkan ketika kita sudah mati, firman masih berbicara melalui kesaksian hidup kita, kesaksian orang yang mengalami, merasakan akan firman yang dialami, dilihat dalam firman yang dihidupi oleh orang yang telah meninggal sekalipun. Itu sebabnya sabda Tuhan mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Ya. Jadi pintu-pintu adalah upu katuan lauku duka, tetapi firman Tuhan tidak berlalu. Sudah banyak diceritakan dan dikisahkan, dan tentu tidak akan pernah habis dan tidak memang boleh habis, akan kisah kebaikan Tuhan melalui hidup setiap pribadi yang sungguh hidup berkenan kepadanya. Tidak akan pernah boleh habis dan tidak akan pernah bisa selesai cerita itu, karena firman itu tidak pernah akan habis. Dan itu sebabnya kita diingatkan untuk selalu menghidupi firman. Kalau renungan hari Minggu mengingatkan, ya kebinasaan kekal atau hidup kekal. Kalau ditanya semua, ya pasti jawabannya hidup kekal. Tetapi apakah cara hidupnya memang juga sedang menuju ke sana, itu ceritanya lain, ya kan? Semua orang mau yang baiknya, tetapi apakah cara hidupnya menuju ke sana? Dan juga firman itu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita memasuki tahun yang baru ini, bagaimana kita hidup ada bersesama untuk orang lain. Firman yang kita hidupi secara pribadi dalam relasi dengan Tuhan adalah firman yang harus dialami dan dirasakan orang di sekitar kita. Seperti dalam Matius 25 kemarin, perumpamaan Tuhan Yesus itu. Ketika aku lapar, ketika aku bersedih, ketika aku ini, dan engkau melakukannya untuk mereka orang-orang yang seperti itu, maka engkau melakukannya untuk aku. Jadi bayangkanlah perkara-perkara kecil, tindakan iman yang kita lakukan adalah sebuah implementasi iman kita yang harus kita lakukan. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin dalam renungan, biasa dento makada, ya biar saya hendak gereja, biar saya hendak taat kepada firman Tuhan, yang penting saya mengasihi sesama saya. Saya bilang, ambil uang 100.000-mu lalu kamu bagi dua, seperti banyak uang palsu yang beredar ya. Tolong sobek bagi dua, lalu kemudian belanjakan yang selembar itu. Kira-kira laku enggak? Kenapa? Karena sisi yang lain sama pentingnya dengan sisi yang lain. Sisi yang lain hanya berarti kalau sisi yang lain ada. Tidak boleh dipisahkan. Iman dan relasi kita kepada Tuhan penting,
Tetapi relasi kita dengan sesama yang menjadi gambar dan rupa Tuhan juga harus sangat penting. Itulah hukum dasar iman Kristen dalam hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, tapi jangan lupa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Dia tidak boleh terpisahkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara saya tadi, Pendeta Joni, mengatakan kita mengantarkan ibu terkasih kita ini untuk pulang ke rumah Bapaknya di surga. Memang seperti itulah mestinya kita memahami perpisahan ini. Takutan disan kedalam biki dosonalankan tumiang manuk-manuk nalaman yang mapadi. Seringkali itu menutup mata iman kita melihat kebesaran kasih Tuhan di dalamnya. Itu sebenarnya sederhana saja, seperti kita sedang mengantar keluarga kita ke terminal, entah itu ke pelabuhan, entah itu ke terminal bus, entah itu ke bandara udara. Kita mengantarkannya ke sana untuk dia pergi. Hanya memang tidak ada tiket kembali, itu persoalannya ya. Itu yang membedakan. Hanya tiket pergi dan tidak ada lagi tiket kembalinya. Tetapi kita semua harus menunggu juga tiket keberangkatan kita dengan sabar. Kapan waktu tiket itu datang? Dan kalau tiket itu sudah datang, ya kita akan pergi. Ya, sama seperti Tuhan katakan dalam Yohanes 14, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kalau tempatmu sudah siap, aku kasih tiketmu, kamu kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi penting bagi kita hari ini yang masih hidup adalah memastikan bahwa apakah saya akan menempati tempat itu. Karena Alkitab mengatakan di sini ayat 27, tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis orang yang melakukan kekejian, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya harus registrasi dulu gitu. Nah, bagaimana kita meregistrasi kehidupan kita kepada Tuhan sang pemilik kehidupan? Saya biasa bercanda mengatakan mitandena sang siaraka tu nomor telepon na ba tu ana kuang matua mitandena sang mereka. Oh, tepan tu pokoknya tu bilang mana-mana katakan murah dan sebagainya itu masih dibayar, masih ada terbayar ya. Ini sungguh-sungguh gratis karena sudah lunas dibayar. Jadi tinggal tekan saja dan akan segera terhubung. Tidak akan pernah ada sibuk di sana. Kita yang sibuk. Karena itu nomornya hanya, bukan nomor sebenarnya, tapi huruf DOA. Iya, itu aja. Iya tuh. Tinggal tekan, langsung klik di sana. Nah, kadang-kadang di sana yang nelpon pada hari Minggu, lo Minggu mau, wah ditutup HP ta. Gua sibuk padahal dan sebagainya. Memanggil terus, ya kan? Nah, jadi pastikan telepon dulu ke rumah Bapak, apakah tempat saya sudah aman, tersedia, kaplingan nomor berapa? Pastikan supaya kita tahu kemana kita pergi. Penting kemana kita pergi. Puluhan tahun yang lalu ketika saya tamat SMP, saya harus berpisah dengan orang tua karena harus melanjutkan sekolah di tingkat menengah, STM di Makassar, dan tidak ada STM di kabupaten di mana kami tinggal. Saya masih ingat dengan persis, walaupun banyak perkara dalam perjalanan hidup yang saya lupa, tapi bagian ini saya tidak bisa lupa. Bagaimana ibu saya berdiri di tepi jalan ketika kami menunggu bus dan saya naik di bus itu. Dia masih berdiri, saya masih ingat persis rupanya. Pakaian yang dipakai saya masih ingat. Dan juga wajahnya, bagaimana wajah raut seorang ibu yang sangat bersedih tetapi penuh harapan. Karena dia tahu, dia bersedih karena dia tahu anaknya akan pergi berpisah dengan dia, berjuang sendiri untuk meraih masa depan. Itu yang membuat dia tetap tersenyum. Tapi bisa dibayangkan seorang ibu tersenyum melepas anaknya berjuang. Di sini ada tangis yang luar biasa. Tak akan sustain tidak. Iya. Nah, mengapa Anda tetap senyum? Karena sebuah pengharapan yang jelas bahwa anak saya sedang meraih masa depan. Apalagi ini,
masa depan yang jelas yang Tuhan siapkan bagi ibu terkasih kita. Memang kita akan berpisah, dan dia pergi ke tempat yang jelas, bukan tidak jelas. Mengapa kita tahu bahwa jelas? Karena firman yang dihidupinya, firman yang telah menjadi manusia itu yang diresponinya dalam hidupnya, dan dihidupinya dengan jelas di dalam sepanjang perjalanan waktu hidupnya. Itu yang mengkonfirmasi bagi kita, supaya kita tidak sekadar punya pengharapan yang palsu, tetapi sebuah kepastian. Kita punya pegangan yang benar, yang dijalani di tengah kehidupan keluarga, di dalam keluarga besar, di kerukunan, di tengah masyarakat, dalam persekutuan, di dalam jemaat. Kita sudah menceritakan itu, dan tentu itu menjadi kenangan indah bagi kehidupan kita. Tetapi jangan kita lupakan kemana perjalanan selanjutnya. Dalam pasal 21 ini, langit dan bumi yang baru, dan tadi dikatakan kemana Yerusalem baru, itu memang diceritakan dalam Alkitab. Dan aku melihat bait suci, tidak melihat bait suci. Ini menarik karena tidak ada bait suci lagi di sana. Karena yang menjadi bait sucinya adalah Allah sendiri. Ke bait suci kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Tuhan yang Maha Kuasa, bait sucinya adalah anak domba itu sendiri. Ngapain cari lagi gereja, ngapain lagi cari gedung? Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dunia kita harus cari gedung gerejanya, tetapi di sana tidak perlu ada lagi. Itu sebabnya waktu di dunia Tuhan tantang orang Yahudi, rombak bait suci itu, dan aku akan membangunnya dalam waktu berapa hari. Tapi Tuhan tidak menginformasikan berapa banyak dana yang dibangun untuk membangun itu. Tetapi kita tahu pasti bahwa tidak ternilai yang dia pakai untuk bangun bait suci itu, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Dialah bait sucinya itu sendiri. Luar biasa. Dan di sana kita pergi, ke sana kita pergi, ke sana ibu kekasih kita menuju. Kita akan mengantarkan dia di terminal sebentar, di pemakaman sebentar, kita akan masukkannya ke Patani. Kita akan mengantarkannya untuk dia menuju ke sana, atau dia sudah di sana. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, bulan yang menyinarinya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan kalau kita membaca dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, itu luar biasa. Saya hanya mengutip satu bagian ayat saja supaya tidak terlalu panjang khotbah saya. Ayat 18, kota itu sendiri dari emas tulen. Emas tulen kalau di dunia berapa karat? 20 apa lah? Ndak pemindam pui 1 kilo. Bengki pira. Ada di Paralui ya. Baca lagi di ayat 21 bagian terakhir. Jalan-jalan kota itu dari emas murni. Oh, jadi bapak mau ke Bigaraga juga tupe kali ke. Ya tuh, di pekisi di jangan main. Bayangkanlah itu Bapak Ibu Saudara. Itu baru satu bagian kecil dari gambaran keberadaan sorga yang coba dijelaskan kepada manusia secara material, supaya manusia mengerti. Dan ada kisah sedikit ini, cerita anekdot yang sejauh mana. Ada orang yang kaya raya meninggal dunia, dan sebelum meninggal dia memesan untuk memasukkan seluruh kekayaannya yang tidak dimiliki orang lain, supaya dia terlihat yang terkaya ke dalam petinya dan sebagainya. Dan akan menjadi kebanggaan dirinya ketika dia tiba di sana. Kenaru lapa apa tindihan laku malaikat rampolako tiba di sana. Malaikat periksa, apa yang kau bawa itu? Oh, belum tahu ya, coba lihat. Lalu malaikat itu katakan, kenapa kau bawa sampah ke sini? Bah, kaget enggak kira-kira dia? Apa yang menjadi kebanggaannya di depan malaikat Tuhan? Tuhan bilang sampah. Wah, itu dia shock. Tasir karena salah pertama teh. Ini enana. Tasir karena salah pertama. Anak-anak kuna sampai apa lah? Salah malaikat. Ini emas yang terbaik di dunia, tidak orang punya, hanya saya. Oh, oke. Kalau gitu,
di bukaran sidi baba suruga di totoran sidi natir eta tiramban susia tola buta matan nantir apa toh nak kamu disanga bulawan toh ngantong jadi teh dia mau sampat toh nala di apa mi malah mau ke detobain detujuh. Jadi kadang yang menjadi kebanggaan dunia Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita banggakan dan yang kita jadikan sebagai tolak ukur, bahkan mencoba mengukur sorga dengan cara dunia, betapa jauhnya dan tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi pastikan sebelum undangan Tuhan datang, mari kita pastikan apakah saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena jika kita tidak didapati di sana, kita akan didapati di mana? Di sini dikatakan di dalam pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi hanya ada dua tempat ketika kita tidak ditemukan nama kita dalam buku kehidupan anak domba, maka kita ada di tempat yang satu yang penuh dengan api yang nyala-nyala dan belerang. Bahkan ayat yang lain dari Alkitab mengatakan di situ apinya tidak akan pernah padam dan ulat-ulatnya tidak akan pernah mati. Artinya orang yang masuk ke sana juga tidak akan mati setelah dibangkitkan untuk mengalami penderitaan siksaan yang kekal. Maka pilihannya ada pada hari ini dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Boleh memilih dan mengasihi orang tua kita, istri terkasih, saudara terkasih. Merespon kasih Tuhan yang luar biasa itu, yang telah datang memberikan hidupnya, yang telah mengorbankan hidupnya, dan dia mengaminkan itu dalam hidupnya melalui seluruh praktek kehidupan seperti yang Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah menceritakan tentang iman dan apa yang dilakukan oleh ibu terkasih. Jadi dua hal, imannya kepada Kristus dan tindakan imannya di dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi pegangan dan jaminan bagi suami, bagi anak-anak, bahwa sungguh ibu terkasih, istri terkasih, oma terkasih ini kembali kepada Sang Pencipta, dan itu yang meneguhkan iman kita. Iya, betul, seperti saudara saya Jody mengatakan, ini realitas yang kita tidak bisa tolak. Dia telah meninggal, dia telah kembali kepada pangkuan Bapa di sorga, menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan baginya. Mahkota kehidupan dia telah miliki. Itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 111 ayat 15 mengatakan dengan luar biasa, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang beroleh belas kasih. Tetapi apakah kita merespon belas kasih itu dalam kehidupan kita? Kalau renungan hari Minggu kemarin mengatakan, marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Dia yang adalah hidup itu. Kita hidup di dalamnya, jangan di luarnya. Meskipun di dalam, ketika kita mengiring Kristus, ada banyak salib yang harus kita pikul. Lebih baik kita memikul itu berat di dunia ini daripada kita harus menanggung kesengsaraan kekal di sana. Karena itu kepada orang tuaku yang terkasih, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman yang teguh, dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus, kita menghantarkan jenazah ibu terkasih ke tempat peristirahatan di dunia ini, karena ia telah menikmati kehidupan kekal bersama Bapa. Dinasihatkan oleh pendeta Jody tadi kepada keluarga dan kita semua, saudara bersaudara, mari kita praktekkan hidup yang dihidupi oleh orang tua kita ini di sepanjang hidupnya menjadi teladan dan pegangan hidup kita. Untuk hidup dalam saling mengasihi, ada bagi orang lain di sekitar kehidupan kita, menjadi teladan dalam sepanjang kehidupan bagi anak-anak. Yo mula mau pak pitiron lakobati imito lakompona tetomatua. Kalian juga akan menjadi teladan bagi anak-anak di dalam iman yang sudah dipraktekkan oleh orang tua terkasih. Dan kita semua juga akan kembali ke dalam kehidupan kita, menanti tiket dari Tuhan untuk kembali kepada-Nya. Kiranya firman yang datang di tengah kehidupan ini
meneguhkan kita sekali lagi bahwa kita menangis, kita berduka, kita kehilangan, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memastikan kehidupan kekal bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita sejenak dan kita merenungkan kehidupan ini sebagaimana firman Tuhan, lebih baik ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Makna hidup dan arti hidup yang berikan bagi kita di dalam Kristus Tuhan. Mari kita syukuri setiap kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kita. Mari kita berkomitmen dalam hidup kita untuk berjuang setia dan taat kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih anugerahkan dan percayakan bagi setiap kita. Mari kita berjuang hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari jemaat, saya jemput kita berdiri di dalam Kristus. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita dari pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
forever.